Radio PPI Dunia. You're listening to the best radio. Stay tuned and enjoy the show. Dengan semangat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, mari merdekakan hati dari segala energi negatif agar senantiasa semangat memberikan yang terbaik untuk negeri bersama Radio PP Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Masih balik sama Adin dari Bogor Studio Cheongju, Korea Selatan, dan opa-opa nih dari Korea Selatan yang bertiga ini yang masih setia di nemenin Adin siaran karena bakal Adin tanya-tanya banyak nih ya. Dan kayaknya di YM nih udah rame banget, banyak yang nanyain. Adin minta kesabaran Sobat PPI ya untuk menjawab. Nanti di akhir bakal kita coba tanyakan ya kalau misalnya ada waktu ya. Tapi nggak usah ragu untuk bertanya. Juga buat yang mau request lagu juga boleh. Nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat Adin bakal muterin lagu-lagu yang di request Sobat PPI semua. Nah lanjut lagi nih ya, kita ke opa-opa ini. Jadi waktu dulu nih pas lagi Adin datang ke Korea bulan November, opa-opanya masih di sana kan? Jadi waktu kemarin November ada ke Korea nih, ada kejadian yang cukup bikin keringat dingin orang asing yang datang ke Korea. Yaitu katanya Korea Selatan dilempar bom sama Korea Utara. Nah mungkin ada yang udah di Korea waktu itu. Mas Mata cukup takut gak sih? Serem gak sih sama Korea Utara? Kayaknya Iya, jadi sempat waktu itu sempat gosip-gosipnya itu ada bom gitu kan, ada perang gitulah dari Korea Utara ke Korea Selatan. Nah, cuma ternyata setelah di sini ya alhamdulillah aman-aman gitu. Jadi itu cuma sebuah pulau di antara perbatasan dan kalau setelah saya tanya ke orang-orang Korea dan profesor, sepertinya tidak aman lah, seperti itulah istilahnya. Jadi tidak mungkin perang secara frontal. Ya? Nggak perlu khawatirin sama karena kalaupun mereka perang itu akan merugikan Korea Selatan, terutama untuk mereka sudah berkembang sejauh ini, tiba-tiba perang gitu kan pasti bakal mundur lagi. Nah itu yang mereka cegah sebenarnya seperti itu. Jadi aman lah intinya untuk masalah itu untuk sekarang alhamdulillah gitu, seperti itu. Kalau suasana Korea Selatan itu begitu aman, pertanyaannya sekarang kalau di lab Mas Mata, apakah seaman antara Korea Selatan dan Korea Utara juga? Atau seperti apa nih kira-kira yang namanya nge-lab di Korea? Mungkin mau bisa diceritain sedikit tentang nge-lab di Korea. Kalau di Korea itu tempat yang paling berbahaya adalah di lab, terutama buat engineer dan juga teknik. Jadi seperti yang tadi bilang bahwa di sini tuh profesor itu adalah raja gitu. Ini tuh bisa bebas lah untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan kita gitu. Dan jam kerjanya di lab itu ya tergantung beda-beda juga. Maksudnya tergantung ya gimana? Ya. Oke, tadi suara Mas Mata nggak masuk ke Radio PP Dunia, jadi mungkin bisa diulangin lagi tentang kondisi riset di Korea Selatan. Jadi tadi nggak masuk suaranya Mas Mata. Oh, tes sekarang masuk ini. Halo? Nah, sekarang udah masuk ya. Ya, tentang riset di Korea. Maksudnya, jadi untuk riset, kita itu ada yang namanya lab di Korea. Dan lab itu biasanya dipimpin oleh seorang profesor. Nah, jadi lab itu, seperti yang tadi dibicarakan bahwa ketika kita dapat beasiswa, itu kan didukung oleh lab. Timbal baliknya adalah kita harus sebagai asisten profesor tadi, mendukung riset mereka, yang nantinya kita mempublikasikannya dalam sebuah paper. Nah, jadi disitulah profesor akan dalam tanda kutip berkuasa gitu. Jadi menekan kita mulai dari jam kerjanya, ini beda-beda ya.
Ada yang kerjanya misalkan agak bebas, fleksibel, asal deadline-nya tercapai. Ada juga yang mungkin strict. Jadi dia harus jam segini sampai jam segini, sampai 10 malam gitu misalkan, atau jam 12 malam. Dan di lab itu beda-beda. Tapi yang jelas semuanya itu tergantung dari profesor dan kebijakan labnya masing-masing. Mungkin secara singkat dunia lab itu seperti itu gitu. Mungkin nanti ada yang bisa menambahkan, silakan. Oke, mungkin Mas Kasful atau Mas Taufik mau menambahkan tentang dunia nge-lab di Korea. Oke, saya coba tambahkan, Mbak Adin. Jadi istilah nge-lab itu sebenarnya adalah ruangan, bukan ruangan ya, tempat kita untuk beraktivitas gitu, selain dari tidur di kamar. Jadi ya belajar di lab, lalu membaca paper, membaca hasil riset orang lain juga di lab, kemudian diskusi sama teman juga di lab, terus juga kadang-kadang tidur siang juga di lab, dan baca komik juga di lab, nonton TV di lab. Jadi lab itu kayak sebuah tempat di mana kita melakukan apapun di situ gitu. Nah, jadi lab ini ya rumah pertama dan kamar adalah rumah kedua. Jadi mungkin dari 24 jam hanya 4 jam atau 5 jam dihabiskan di kamar, sisanya di lab. Kira-kira begitu, Mbak Adin. Oke, kalau misalnya Adin boleh tahu nih ya, Mas Taufik, Mas Mata, dan Mas Kasful sendiri itu jadwal nge-labnya gimana? Setiap hari atau setiap hari dalam seminggu dari jam berapa sampai jam berapa? Mungkin ini case kalian masing-masing aja, Mas. Mas Kasful gimana? Kalau lab saya kebetulan masuknya dari Senin sampai Jumat, itu dari jam 9.30 pagi sampai setelah jam 11 malam. Biasanya sih kalau saya pulangnya jam 1:30 lah, jam 1, 1:30. Kalau untuk Sabtunya setengah hari gitu, Mbak. Jadi sekarang lagi di lab nih Mas Kasful ya? Untuk siaran ini saya pulang lebih cepat, Mbak. Oh gitu. Aman ya, boleh ya sama profesornya ya. Oke, kalau Mas Mata gimana nih? Jadwal nge-labnya gimana? Sama juga sama Kasful? Oh, beda. Jadi kebetulan saya dapat beasiswa NID dan ini masih tahun pertama plus. Jadi saya masih belajar bahasa. Jadi untuk kewajiban lab itu sifatnya itu sebenarnya adalah partner dengan profesornya gitu. Jadi tidak ada kewajiban, cuma kalau setiap minggu ada seminar minimal 1 kali seminggu saya datang ke lab seperti itu. Oh, jadi karena lagi belajar bahasa ya, jadi belum punya kewajiban lab jadi, ya. Karena ini juga dari pemerintah Korea yang beasiswanya, jadi profesor itu seperti tidak bisa menekan terlalu kencang lah, dia cuma bisa menekan secara halus saja gitu. Jadi mungkin agak sedikit berbeda. Cuman nanti kalau udah masuk kuliah itu mungkin agak beda lagi. Ini masih tahun pertama. Kalau saya masih tahun pertama di sini. Wah, itu berarti ini ya salah satu keunggulan dari beasiswa pemerintah juga ya. Oke deh. Kalau Mas Taufik gimana di Postek sana di Pohang? Apakah jadwalnya sama juga? Kalau di saya mungkin agak lebih ringan ya. Biasanya kalau di saya jamnya fix, cuma Senin sampai Jumat aja. Sabtu sama Minggu nggak perlu masuk kalau nggak ada kerjaan. Cuman biasanya ada kerjaan. Paling nggak harus ada di lab itu jam 10 pagi tiap hari kalau nggak ada kuliah di luar, dan sampai jam 10 malam, jadi 10 to 10 lah. 12 jam itu. Terus apa lagi ya, seminggu sekali ada meeting lab seminar sama anggota lab, ngejelasin apa aja yang udah dicapai di hasil nge-lab selama seminggu gitu ya. Gitu. Oh, jadi terus ditagi lah ya tiap minggu ya, progresnya gimana. Wah, luar biasa nih kayaknya waktu untuk nge-lab di Korea ini ternyata luar biasa. Luar biasanya apa? Silakan diartikan sendiri ya Mas Sobat PPI. Nah, ngomong-ngomong kalau kayak gitu tuh liburnya ada liburan nggak sih, misalnya summer vacation gitu atau winter vacation gitu, ada nggak? Dari saya, Mbak Adin, boleh? Ya, silakan. Iya. Nah, kalau di kampus saya biasanya sih untuk pelajar asing ya 2 minggu dan 3 minggu dalam setahun, Mbak. 2 minggu atau 3 minggu dalam setahun? Ya.
Ya, dalam setahun. Jadi seperti saya sudah 2 minggu saya habiskan, jadi sampai tahun depan saya harus di sini dan lebaran di sini. Curhat jadi begini. Itu dibiayain nggak Mas Gaswo? Kalau pulang ke Indonesia? Kalau saya kemarin biaya sendiri. Oh, biaya sendiri. Oke deh. Kalau Mas sama nih semuanya. Mungkin ada yang mau nambahin, ada yang berbeda jatahnya, atau emang rata-rata di Korea Tidak, segitu ya? cara libur ya? 3 minggu setahun. Iya. Kalau misalkan yang itu mungkin untuk kalau libur di Korea itu kan ada libur winter dan libur summer gitu kan. Nah, cuma kalau untuk bahasa itu agak beda dikit. Jadi untuk bahasa kita semesternya itu semester sendiri gitu. Jadi satu semester itu 2 bulan. Jadi habis 2 bulan nanti kita libur 3 minggu, habis itu lanjut lagi 2 bulan, tunggu 3 minggu lagi, 2 bulan, 3 minggu. Siklusnya itu seperti itu terus gitu. Jadi ya liburnya itu emang ketika teman-teman yang kuliah normal udah libur, saya mungkin belum libur. Cuma nanti kalau giliran saya libur, yang lain nggak libur gitu. Jadi ya agak beda sih. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Ya untuk beasiswa yang pemerintah. Oke, jadi cukup variatif juga ternyata ya pembicara kita. Ada yang dapat dari lab, ada yang dapat dari pemerintah, terus juga ada yang dapat dari perusahaan ya, dari Postek nih Mas Taufik. Nah, mungkin Sobat PPI juga banyak yang penasaran nih ya tentang kuliah yang namanya di Korea kan nggak punya bahasa sendiri, bahkan punya huruf sendiri ya, Hangul gitu. Nah, untuk Korea, nah untuk kuliahnya sendiri di Korea ini pengantar bahasanya apa ya? Mulai dari saya ya. Iya, ya, silakan. Kalau di tempat saya di Postek, kebetulan kampusnya ini memang seperti tadi udah disebutin Adin di depan, lagi berusaha meningkatkan profil globalisasinya. Jadi ya mereka berusaha membilingualkan, membahasakan kampusnya sebisa mungkin, walaupun di sini sana masih terpaksa memakai bahasa Korea. Tapi sejauh ini sih kuliah-kuliah yang wajib bisa diambil dalam bahasa Inggris gitu. Gitu. Oke. Ada yang mau nambahin mungkin? Jadi kalau misal, jadi bahasa Inggris ya, kalau graduate ya, graduate school banyaknya bahasa Inggris. Kalau udah tingkat graduate student gitu, S2, S3 kebanyakan bahasa Inggris. Kalau S1 saya rasa mungkin masih banyak yang berbahasa Korea. Ada mungkin ada yang punya pengalaman nih mengambil kelas bahasa Korea di antara mas-mas yang bertiga ini? Jadi kalau kebetulan saya di Aji University Suwon. Jadi untuk undergraduate itu menggunakan bahasa Korea, tidak ada yang bahasa Inggris. Nah cuma untuk yang graduate school, nah itu ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Korea. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin nanti baru mau masuk di tahun depan gitu ya, jadi pilih-pilih kuliah gitu. Jadi pastikan kalau misalkan nggak bisa bahasa Korea, bahwa kuliah itu pakai bahasa Inggris, karena itu penting. Dan juga ada teman saya yang demi dia dapat kuliah pakai bahasa Inggris, dia ambil kuliah di universitas lain, itu bisa. Tapi tergantung universitas juga gitu. Jadi misalkan teman saya di sini Aju, dia ambil kuliah di Seoul. Pindah univ untuk ngambil kuliah bahasa Inggris gitu ya. Untuk kurang lebih seperti itu gitu. Nah terus untuk bahasa ya tadi sih emang beda-beda. Nah cuma untuk orang Korea sendiri ketika mereka presentasi, misalkan seminar gitu ya, mereka lebih prefer menggunakan bahasa Korea. Mungkin betul, ya agak sulit sih untuk mengerti gitu, seperti itu. Terutama untuk kecuali untuk seminar-seminar gitu ya, internasional seminar gitu. Tapi untuk misalkan mereka punya forum dan apa-apa itu, mereka prefer bahasa Korea gitu, seperti itu. Oke deh. Nah, kalau untuk S2 dan S3 nih ya, mungkin kita lebih spesifik ngomongin S2 dan S3. Kalau di Korea sendiri itu syarat untuk lulusnya tuh gimana sih S2 dan S3? Ya saya coba jawab Mbak Adit. Yep. Ya, jadi untuk S2 biasanya yang umumnya itu untuk bisa lulus profesor meminta tapi tidak mewajibkan untuk mempublikasikan hasil risetnya di konferensi internasional atau di jurnal. Jadi kalau
bisa mempublikasi ya artinya bagus, tapi kalau tidak juga akan diluluskan gitu. Tapi untuk yang PhD, untuk yang doktoral, kelulusannya biasanya minimal 1 atau 2 gitu di jurnal internasional atau di international conference. Seperti itu, Mbak. S2 lebih safe ya. S2 kalau istilahnya, kalau S2 digelindingin saja juga lulus gitu, Mbak. Amin. Sebenarnya Adin lagi ngambil S2 juga, jadi seneng Amin. kalau ada yang ngomong kayak gitu. Amin, Oke amin, deh. amin. Terima kasih banyak nih ya buat Mas-mas dan Opa-opa. Nanti selanjutnya kita bakal pindah gitu ya topik ke yang namanya budaya Sobat PPI. Nah, budaya ini suatu hal yang mungkin kompleks juga abstrak gitu ya. Tapi sangat penting untuk kita ketahui sebelum kita datang ke negara sini, tujuan belajar kita di Korea Selatan. Jadi jangan sampai ketinggalan di sesi budaya abis ini yang bakal masih ditemenin sama Adin dan juga sama Mas Kasful, Mas Mata, dan Mas Taufik. So stay tune Radio PP Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu.
Ça va pas toi? Allez, bientôt fit. Tapi kan ini masih jam 6 pagi. Ça va pas la tête? Aku kan pengen ke Champs-Élysées, Chateau de Versailles, Notre Dame, banyak deh pokoknya. Oh là là, c'est pas vrai. Tour Eiffel. Marron grillé. Voilà, c'est la cathédrale de Notre-Dame. Macaron. Gelato. Croissant. C'est bon ça. Aïe. Lu ya, kerjaannya malah makan mulu. Prancis, gak cuma Eiffel Tower, Croissant Champs-Élysées, atau makarong. masih banyak lagi yang kita bisa temuin di Prancis. Mau ikutan jalan-jalan keliling Prancis? Atau mau tahu budaya di sini? Atau pengen tahu lah cuisine Francais yang sangat terkenal? Makanya dengerin Under Eiffel yang mengudara setiap hari Jumat dari jam 3 pagi sampai jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat barengan DJ Aniza dari Aix-en-Provence Prancis dan DJ Aldi dari Amiens Prancis. Sur Radio PP Dunia, les voix des enfants des nations, un amour de l'Indonésie. Di Radio PP Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia.
Radio PPI Dunia. You're listening to the best radio. Stay tuned and enjoy the show. Radio PP Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Balik lagi sama Adin dari Bok di Studio Cheongju, Korea Selatan, di program orientasi mahasiswa baru di Korea Selatan. Bener aja judulnya. Dan masih ditemenin sama sobat-sobat perpika kita nih, mas-mas kita 3 orang ini. Dan kali ini kita loncat ke masalah budaya di Korea Selatan. Kalau misalnya Jepang nih ya punya citra budaya keselarasan individu dengan alam gitu. Terus Cina punya terkenal dengan yang namanya kepatuhan kolektifnya gitu. Lantas pertanyaan berikutnya, citra kebudayaan apa sih gitu yang dimiliki oleh Korea Selatan? Nah, ini yang bakal kita bahas di sesi kali ini. Nah, mari kita lagi sapa-sapa lagi nih ya, mas-mas yang di sini. Mas, halo Mas Mata, Mas Kashful dan Mas Taufik masih di sana? Ya, masih. Oke, sip ya. Nah, jadi kemarin nih ya Sobat TPI, Adin dan Mas-Mas 3 ini udah sedikit berdiskusi gitu ya tentang budaya-budaya Korea Selatan. Mungkin bisa dibilang citra budaya ya, karena kita juga nggak tahu pasti apakah memang itu budaya Korea atau memang kita sebagai orang asing saja gitu ya mendapatkan citra budaya Korea seperti itu. Nah, kalau Adin bocorin dulu nih ya sebelumnya. Jadi kita punya topik tentang 10 poin nih tentang budaya Korea yang bakal kita bahas. Yang pertama adalah budaya alkohol. Terus yang kedua budaya gila kerjanya. Terus yang ketiga budaya sopan santun. Yang keempat budaya gaya bicara orang Korea. Terus yang kelima masalah toleransi beragama. Yang keenam adalah hal-hal positif yang membuat Korea menjadi negara yang maju gitu ya sampai sekarang. Terus poin ketujuhnya ada budaya mandi bareng, serem ya. Terus juga yang ke-8 maniak internet, budaya maniak internetnya di Korea. Terus yang ke-9 buta arahnya orang-orang Korea gitu ya. Dan yang terakhir kita bakal ngomongin masalah mepet style. Nah, mungkin penasaran banget ya, apaan sih tuh 10-10 yang udah disebutin? Mungkin kita langsung aja ya tanyain ke mas-mas yang mencetuskan gitu ya citra budaya Korea menjadi 10 poin ini untuk menjelaskan. Mungkin Mas Kashful mau menjelaskan duluan nih tentang budaya di Korea yang mungkin perlu diketahui oleh Sobat PPI yang mau datang ke Korea. Oke, terima kasih Mbak Adin. Ya, yang pertama akan saya coba paparkan tentang budaya alkohol. Jadi memang orang Korea ini suka sekali minum minuman alkohol gitu ya. Jadi hampir di setiap momen-momen kumpul pasti mereka minumnya alkohol. Nah, jadi memang pertama kali datang agak shock juga gitu ya ketika disambut dengan makan bareng bersama teman-teman lab dan profesor, langsung dihidangkan dengan minumannya adalah alkohol. Nah, waktu itu saya sudah sempat bilang kalau saya muslim dan saya tidak minum alkohol, dan alhamdulillah mereka juga pengertian, jadi mereka menyediakan saya soda. Nah, jadi mereka sangat hobi minum alkohol dan ya mabuk lah gitu. Jadi dan gilanya lagi, mereka kalau misalkan Jumat malam gitu ya, hari Jumat malam setelah selesai aktivitas di lab, biasanya mereka makan keluar, makan rame-rame. Setelah makan malam mereka masuk ke bar, mereka minum terus berjam-jam sambil ngobrol sambil minum. Setelah satu bar selesai, pindah ke bar yang lain, minum-minum lagi terus sampai mabuk. Nah, sudah mabuk mereka pindah ke karaoke, dan karaoke sampai pagi. Kira-kira begitu siklus tentang gaya alkohol di sini. Wah, ini banget ya, kayaknya kuat banget ya. Benar banget. Punya pengalaman menarik Mas Kashful tentang budaya alkohol ini? Sebenarnya sih lebih seringnya digoda gitu loh. Nah, ini Mas Kashful silakan dicobai, ini nggak bikin mabuk kok, ini hanya soda biasa. Tapi saya tolak dan mereka juga mengerti gitu. Tapi yang lucu, dulu saya pernah terjebak gitu ya, dalam arti kata saya lagi menemani teman-teman lab sama profesor lagi minum di suatu bar. Cuman waktu itu sudah mau habis waktu sholat, jadi waktu itu saya juga sempat sholat di bar gitu. Jadi karena nggak punya tempat lain, jadi saya pernah sholat di bar. Mungkin itu pengalaman saya tentang dunia alkohol Korea.
Ini kata Mas Denny nih, katanya kalau lagi mabuk, profnya suruh tanda tanganin aja rekomendasi lulus katanya. Oke. Langsung lanjut aja tentang mungkin itu ya, alkohol ya. Jadi kuat banget nih orang Korea minum-minumnya ya. Dan alhamdulillah nih kayaknya masih belum pecah. Mas Kasul, Mas Mata dan Mas Taufik nih belum pernah nyoba ya pastinya ya. Jangan ya. Belum, alhamdulillah. Belum. Oh, saya mau ada tambahan. Gimana? Oh, jadi di Korea ini mungkin supaya teman-teman yang baru datang juga nggak kaget ya. Ada budaya kalau minum, jadi mungkin dalam welcoming partinya nanti disambut gitu. Jadi mereka minum itu dengan satu gelas yang sama. Jadi satu gelas, satu orang menuangkan, misalkan satu orang kanan menuangkan, lalu gelas itu diminum oleh orang di sebelah kirinya, kemudian dioper ke orang yang sebelah kirinya, dituangkan lagi, diminum lagi orang sebelahnya, begitu terus sampai memutar mejanya. Nah, cukup lucu Satu juga itu gelas saya lihatnya. Dari ya. benar bisa ber-20 orang itu kalau satu lab lagi keluar bareng. Gak apa-apa. Itu kan lagi mabuk jadi nggak kerasa. Nah, itu budaya Korea. Itu minumnya banyak. Tapi kerjanya juga banyak, bener nggak sih budaya gila kerjanya? Iya betul juga. Gimana tuh budaya mungkin itu ada kerja orang sifat Korea? ya. Mungkin ada yang bisa menceritakan tentang budaya gila kerjanya orang Korea ini. Segila apa sih orang Korea kerjanya? Iya, mungkin saya sedikit menambahkan ya, Mbak Adi. Iya. Ya, jadi kalau di lab saya itu, jadi kebetulan itu ada sekitar 7 orang dan semuanya itu ya bisa dibilang sangat gila kerja gitu. Jadi emang ada suatu ketika tadi sudah diceritakan bahwa ada acara party gitu kan, acara selamatan lah ibaratnya. Nah, tapi itu cuma 1 malam gitu kan. Tapi setelah itu benar-benar kejar deadline gitu. Jadi ya emang deadline itu adalah bisa dibilang segala hal gitu. Dia bakal begadang sampai malam, dia bakal lakuin gini. Ya dia demi mengejar deadline itu gitu. Dan mungkin itu salah satu hal yang mungkin bisa kita contoh lah ya. Mungkin. Bahkan nih kerjanya katanya bisa dari pagi sampai pagi lagi ya kalau udah mengejar deadline ya. Tapi kan proporsional aja gitu ya, lagi senang-senang minum gitu yang banyak ya. Tapi kalau kerja juga ini ya, nggak kalah kerasnya sama minuman yang mereka minum gitu ya. Nah, kalau misalnya bicara masalah sopan santun ya, apakah Korea pun seperti Jepang ya yang terkenal dengan budaya sopan santun ya? Iya betul sekali Mbak Adin. Jadi sopan santun ini pertama kali juga saya sebelum berangkat ke Korea sempat belajar bahasa kira-kira 2 bulan. Dan materi yang diajarkan pertama kali bukan huruf Hangul, bukan juga tata bahasa Korea, tetapi tentang sopan santun. Jadi kebanyakan orang Korea juga sering mengambil impresi awal dari perkenalan. Nah, disinilah sopan santun dibutuhkan nih, pengetahuan tentang sopan santun. Nah, di Korea ini sopan santun yang dimaksud adalah ketika berbicara, ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Wah, betul. Ada sapaan-sapaan tertentu, misalkan untuk saya sebagai pria, untuk menyapa kakak kelas saya yang lebih tua, pria, saya harus menyebut sapaan Hyong. Nah, kalau untuk perempuan, saya menyapanya dengan Nuna. Itu standar kesopanan. Kemudian kalau misalkan kita bertemu dengan profesor kita, ketemu dengan orang yang lebih tua, di lift misalkan, ada baiknya kita menundukkan kepala sambil tanda hormat kita kepada beliau. Pernah suatu ketika saya, ini pengalaman pribadi juga, ketika lagi rapat gitu ya, rapat bersama lab meeting sama teman-teman yang lain, menunggu kedatangan profesor. Ketika profesor datang, teman-teman saya dan teman-teman juga tidak berdiri untuk hormat, dan akhirnya kami semua dimarahi oleh profesor dan diceramahi tentang pentingnya menjunjung tinggi sopan santun. Kira-kira begitu, Mbak Adin. Oke, Iya. langsung aja dijelasin. Benar. Terutama
tadi di sini di Korea ini memang budaya sopan santun terutama senioritas terhadap yang lebih tua itu penting di sini. Jadi jangan kaget kalau pertama kali datang terus berkenalan, setelah ditanya nama siapa, datang dari mana, kemudian umurnya berapa tahun. Itu penting, kenapa? Karena nanti itu akan menentukan bagaimana sikap orang terhadap kamu gitu. Jadi bukannya nggak sopan atau apa, tapi memang usia ini di Korea itu penting. Penting ya. Jadi terus gimana? Itu ada lagi nih, kalau yang tentang senioritas. Jadi kayak di film-film drama gitu ya. Jadi ketika di sini juga ada namanya senior junior. Jadi ada sunbe dan hube. Jadi kalau teman-teman masuk terakhir ya itu namanya hube gitu. Maksudnya dia junior. Kalau sunbe itu ya seniornya gitu. Biasanya emang kalau terutama untuk di lab lebih gitu. Dia bisa misalkan administrator dari lab itu sendiri ataupun dia megang kebijakan gitu. Ya mungkin itu sih untuk tambahan tentang sopan santun. Oh ya, dan satu lagi sopan santun ya. Jadi ketika kita minum, ketika kita makan bersama profesor, yang pertama itu adab untuk di meja makannya itu biasanya kita itu satu piring itu bareng-bareng. Jadi misalkan ada satu piring sayur jjigae gitu. Jadi jangan kaget kalau misalkan oh itu kok nggak higienis gitu di Korea gitu. Jadi emang itu budaya di sini gitu. Jadi ibaratnya ya bekas sendok kita masuk ke pancinya juga gitu maksudnya. Jadi bareng-bareng gitu. Nah yang kedua itu kalau kita minum biasanya itu kita kayak di drama-drama kita badan kita digeser biar tidak menghadap dari yang dituakan, misalkan profesor gitu. Jadi ada adabnya lah, adab makan pakai sumpit dan sebagainya gitu. Dan nggak boleh dipakai barengan ya antara sumpit dan sendok. Misalkan tangan kanan sumpit, tangan kiri sendok, itu nggak boleh, nggak sopan gitu. Jadi harus salah satu aja. Gantian pakai. Gantian, benar. Sumpitnya. Oke. Terus apa lagi ya? Oh, kalau salaman. Oh, salaman ya. Oh, gaya bicara. Kalau salaman di Korea, kalau untuk yang lebih tua, budayanya adalah dengan gunakan dua tangan. Wah, tapi susah ya dijelasinnya di radio. Jadi ya, jadi pakai dua tangan, misalnya bersalaman dengan tangan kanan, tangan kirinya bisa ditaruh di pergelangan tangan kanan atau di siku. Kemudian sambil sedikit membungkuk. Itu budaya Korea yang pertama juga. Saya tambahkan juga untuk salaman gitu ya. Tidak hanya salaman, untuk memberi barang, untuk menerima barang itu juga disarankan untuk dua tangan. Ya itu standar kesopanan juga. Standar kalau memberi atau menerima dengan orang yang lebih tua. Terus gaya bicara orang Korea ini juga apa ya? Kalau bisa dibilang benar-benar to the point dan nggak bertele-tele. Jadi mungkin kalau orang nggak biasa ya, terutama kayak orang Indonesia yang banyak basa-basi dan sopan santunnya banyak nggak enaknya, mungkin kaget gitu kalau baru pertama datang ke sini. Jadi betul. Iya. Jadi saya juga pernah dengar cerita juga dari teman lab saya kebetulan, bahwasanya di labnya ada orang Korea yang presentasi tentang risetnya, kemudian si profesornya sedikit membantai gitu ya, dan arti kata mengkritik sangat pedas gitu, sampai si yang presentasi ini nangis dan malah ada kasus sampai pingsan gitu. Ya terus tentang bicara gitu ya. Jadi ada beberapa adab nih, terutama teman gitu ya. Misalkan kalau ketemu kita bilang annyeong gitu. Artinya itu ya apa kabar sebenarnya. Annyeong gitu. Sedangkan nanti kalau misalkan kita mau bilang goodbye gitu, dia nggak bilang goodbye. Cuma misalkan salkah gitu. Jadi selamat jalan gitu kan. Jadi sampai jumpa lagi lah, kasarannya seperti itu gitu. Itu yang penting sih. Terus kalau misalkan kita habis melakukan sesuatu ya kita bilang terima kasih gitu. Kamsahamnida misalkan seperti itu. Jadi budaya-budaya simpel yang ya itu bikin orang Korea itu ada respect ke kita gitu. Respect ke kita sebagai orang asing tapi mau mengerti bahasa Korea, budaya Korea gitu. Dan
Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum bisa bahasa Korea, jadi ketika nanti cuma dikit-dikit, coba aja ngomong sama Korea gitu. Kenapa? Karena mereka sangat respect kepada orang-orang yang bisa ngomong Korea meskipun cuma terbata-bata seperti itu gitu. Jadi respectnya itu tinggi sekali. Jadi ya jangan malu lah intinya. Jadi langsung aja bilang misalkan olmayo berapa harganya gitu kan. Jadi jangan malu lah meskipun masih sedikit-sedikit seperti itu. Mungkin dari Indonesia Mereka ini seneng udah kok. belajar bahasa Korea dikit-dikit udah bagus kali ya. Iya, dikit-dikit perkenalan lah. Jadi itu benar-benar Perkenalan gitu. first impression yang bagus gitu. Walaupun setelahnya ngomong bahasa Inggris. Oke. Mas, kalau Ayo ini dikeprokin sendiri ya kan, dulu. kalau misalnya di Korea Selatan ini kan banyak kan nggak beragama ya. Tapi gimana tuh kehidupan beragama di Korea Selatan? Artinya toleransi beragama di Korea Selatan itu seperti apa? Oh ya, itu benar tuh masalah yang sebenarnya kalau kita lihat statistik di Korea Selatan, cuma 20% dari penduduk Korea Selatan itu yang beragama. 20% ini termasuk dari yang Protestan, Kristen, Katolik, dan juga yang Islam, Buddha, dan sebagainya. Itu cuma 20%. Nah, jadi sebenarnya mereka tidak beragama. Kalau tanya agamanya, ya jangan kaget kalau misalkan mereka bilang tidak punya agama gitu. Nah, cuma untuk yang masalah toleransi, nah ini yang perlu digarisbawahi juga. Jadi dari awal, misalkan tadi ketemu profesor, bilang aja gitu bahwa kita beragama, misalkan agama Islam ataupun agama Kristen ataupun Protestan dan sebagainya, dan kita ada pantang-pantangan ataupun kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan gitu. Jadi jangan malu. Kenapa? Karena biasanya itu profesor bakal mengerti. Jadi misalkan untuk yang Muslim, ketika kita sholat, dia bakal ngasih waktu misalkan gitu kan. Atau misalkan di labnya dia bakal coba memberikan fasilitas tempat. Ataupun ketika ada hari-hari yang istimewa mungkin toleransi beragamanya tinggi. Jadi jangan ragu meskipun kita dikelilingin orang-orang Korea semua ataupun orang dari negara lain gitu ya, buat bilang bahwa oh ini saya itu Muslim, jelasin aja gitu. Mereka seneng kalau misalkan mereka bakal tanya kok misalkan oh itu misalkan Muslim itu apa, Kristen itu apa, kenapa kamu misalkan puasa, kenapa kamu nggak boleh gini, kenapa kamu nggak boleh kayak gitu gitu. Jadi ya all out aja buat jelasin gitu. Itu kasarannya. Oke deh. Terus tadi poin ke-6 nih yang kita obrolin sebelumnya, yaitu masalah tentang hal positif yang membuat Korea maju. Nah, kira-kira apa sih kalau misalnya hasil penelitian kalian selama tinggal setahun atau setengah tahun di Korea ini? Iya, jadi yang kalau dari pandangan kacamata saya pribadi, Korea ini kan sebenarnya dalam tanda kutip musuh bebuyutannya Jepang gitu ya, negara bekas jajahan Jepang berpuluh-puluh tahun. Jadi Tim bola rame tuh. iya, Oh iya, penonton benar. juga ramai. Korsel kalah 3-0. Kalah 3-0. Kalah. Aduh, Iya, kecewa jadi- lagi jadinya. Jadi Korea ini memendam semangat gitu ya, semangatnya membara untuk bisa mengejar Jepang. Nah dari sini jadi bisa dibilang mirip-mirip gitu loh, kayak misalkan Jepang punya Honda, si Korea punya Hyundai, kan mirip Honda dan Hyundai. Jadi di Jepang juga punya Sony, di Korea punya Samsung gitu. Jadi ini suatu nilai semangat di mana mereka mencontoh Jepang dalam arti positif. Jadi dia bisa mengejar ketertinggalannya seperti itu. Salah satu poin positif. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Terus ada juga poin-poin itu kan tadi tentang teknologi gitu kan. Mungkin ini tentang budaya gitu. Jadi ketika saya sudah sampai Korea gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang suka nih sama Korean Wave gitu kan, artis-artis Korea itu terus yang K-popnya Korea gitu kan, ataupun yang cewek-cewek yang mungkin kalau ngelihat artis-artis cowok itu langsung teriak-teriak, nah itu ternyata beneran ada gitu. Ya, itu bener-bener ada, dan itu yang membuat Korea itu kalau misalkan teman-teman nanti ngelihat konser-konser itu bener-bener kayak di TV-TV gitu, jadi histeris lah, teriak-teriak gitu kan. Nah terus setelah saya lihat gitu ya, emang katanya kan ada yang bilang kan orang Korea itu cantik-cantik gitu kan. Nah setelah lihat-lihat juga bener juga cantik-cantik. Nah cuma ada tapinya juga nih. Nah tapinya itu, nah di Korea ini ternyata negara yang paling murah buat operasi plastik nih. Wow, mungkin buat teman-teman yang ingin operasi. Jadi teman-teman yang kebetulan saya punya temen nih, banyak temen dari Cina. Nah dia datang ke Korea itu emang buat operasi-operasi plastik gitu.
seperti itu. Pernah mencoba Mas Mata? Jadi ya operasinya ini kalau saya belum pernah coba. Udah bagus. Belum pernah. kali Nah, cuma itu buat kayaknya. itu aja buat sekedar pengetahuan gitu. Jadi ya emang di Korea ini emang untuk operasi plastik itu emang bisa dibilang sangat murah dibanding dengan negara yang lain. Itulah kenapa teman-teman dari Cina itu sering datang ke sini cuma buat urusan masalah seperti itu gitu. Oke. Yaitu buat tambahan pengetahuan aja. Iya. Boleh dicoba juga buat sahabat PPI yang mungkin di kuliah di Korea dan kelebihan uang gitu ya. Oke, mungkin yang lain nih ada lagi nggak hal-hal positif yang bisa membuat Korea menjadi maju seperti sekarang ini berdasarkan pengamatan kalian nih? Orang Korea itu apa-apa selalu pengennya cepat-cepat. Pali-pali ya? Kalau istilah Koreanya pali-pali juseo. Nah, itu artinya. Tapi Artinya, jarang tolong Mas cepet-cepet Taufik tadi. sopan gitu. Hah? Oh enggak ya? Bilangnya pali-pali. Oh iya. pali-pali. Sambil teriak-teriak. Terus Pali-pali jadi apa lagi? dari cara jalannya yang cepat, makan juga cepat. Semuanya serba cepat. Pokoknya semuanya serba cepet deh. Nggak tahu apa yang dikejar sebenarnya. Tapi kita bisa lihat hasilnya sekarang Korea dari yang tahun 60-an masih lebih susah dari kita, sekarang udah maju seperti sekarang ini. Gitu. Oke, jadi budaya pali-pali dan yang tadi itu ini ya, perasaan ingin menyaingi Jepang gitu ya, sebagai negara yang pernah menjajah mereka tuh begitu kuat ya, semangat itu ya. Nah, Iya. mungkin lanjut nih ke poin yang udah dirumus, yang kalian udah rumuskan juga nih tentang mandi bareng. Nah, loh, mandi bareng ke Korea. Ada punya pengalaman Siapa? mandi bareng itu kayak gimana sih maksudnya mandi bareng? Sebenarnya sih bukan mandi bareng dalam artian ya sebenarnya sih bareng-bareng gitu ya. Jadi di waktu yang sama, di tempat yang sama, tapi dengan shower yang berbeda gitu. Tapi ya telanjang bersama lah. Alhamdulillah sih saya belum pernah ya, cuman pernah pernah tahu teman saya 2 orang, saya tanya satu lagi mana, oh lagi mandi juga, oh ternyata berarti mandinya barengan gitu loh. Dan sering juga di kolam renang gitu ya, di ruang kamar gantinya juga nggak ada sekat, jadi ya barengan tumplek-plek. Siap-siap Tanpa aja ya, ada- yang mau datang ya, jangan Iya, kaget gitu iya. ya. Jangan sampai kaget gitu kalau mau berenang tiba-tiba, loh kok ini di kamar gantinya gini semua, jadi ya siap-siap gelo gitu ya. Siap-siap, ya benar-benar. Kalau di asrama Kalau kalian di Korea tuh ada yang tempatnya namanya mandi bareng nggak? Gimana? Kalau di asrama beberapa tahun yang lalu itu emang sekat-sekat itu ada, cuma sekatnya itu kaca gitu kan, dan kaca itu transparan, jadi bisa dibayangkan gimana gitu ya untuk shower roomnya itu seperti itu, sekat-sekat ada cuma transparan gitu kan. Makanya ada yang dulu ada yang komplain. Nah, untuk yang beberapa tahun ini itu sudah sekatnya itu sudah tidak transparan lagi dan sudah ada kordenya, jadi ya sudah bisa dibilang tidak bareng lagi gitu. Nah, cuma kalau di Korea itu ada yang namanya itu jimjilbang. Nah, jimjilbang itu tadi udah sempat disinggung sama artinya sauna, ibaratnya kayak tempat pemandian gitu ya. Nah, di situ mungkin agak tanda kutip transparan gitu. Vulgar. Nah, detailnya seperti apa yaitu nanti Coba sendiri. teman-teman Coba yang sendiri. nanti Korea bisa lihat gitulah. Jimjilbang. Oke, Jadi jangan lupa jimjilbang. Kan saja. Biayanya itu sekitar jadi ketika masuk jilbang gitu ya, kita bisa nginep di dalam situ. Jadi biasanya 24 jam. Kisarannya itu sekitar 7.000 sampai 10.000 won per satu kali masuk. Ya, Jadi di dalam itu nanti udah biasanya itu orang itu masuk situ malam. Biasanya kalau kita jalan-jalan nih, buat teman-teman yang suka jalan-jalan gitu ya, ketika nanti kita lagi di mana gitu, dan karena mahal, kalau nginep di hotel, nah biasanya cari jilbang. Nah, tujuannya itu ya selain misalkan mandi, terus istirahat. Jadi semuanya itu udah termasuk itu, 7.000, 10.000 itu udah termasuk kita nitipin barang gitu kan, tas misalkan. Terus misalkan mandi, habis itu langsung ada kayak kasur Doraemon gitulah, kasur selimut kayak gitu. Nah, bisa tidur di situ gitu. Oke deh. Tanpa makanannya itu ya, paling itu gambaran kesanan. Nah, kalau budaya ini gimana nih? Maniak internet, katanya Korea ini terkenal orang-orangnya maniak internet.
Beneran gak sih itu? Bener. Coba. Bener itu bener. Jadi ibaratnya gini, di Korea itu ada beberapa situs yang mungkin nanti bisa dipakai. Yang pertama itu adalah Daum. Ada Daum. Yang kedua itu adalah Naver. Jadi orang Korea itu kan kalau kita searching itu kita searching pakai Google kan. Ya? Nah setelah Google gitu kan. Nah ternyata di Korea itu Naver itu lebih populer daripada Google. Kenapa? Karena dia lebih detail dan lebih ngasih tahu segala hal gitu. Jadi buat teman-teman nanti misalkan yang tapi dia dalam bahasa Korea. Sayang. Kalau Itu dia masalahnya. Untuk cari jalan misalkan rute itu bisa buka Naver dan itu bisa diakses dari mungkin teman-teman yang punya iPhone gitu kan, iPhone 4 misalkan seperti itu. Nah itu sangat berguna gitu untuk internet yang seperti itu. Sedangkan untuk yang banyak internet ya mana ya, karena tadi speed download itu bisa nyampe misalkan kita bilang pakai torrent gitu ya, itu belasan itu nyampe stabil gitu. Jadi kalau download film itu udah 4 menit itu udah nggak nyampe lah gitu lah kalau masalah internet seperti itu. Betul. Ya, jadi saya tambahkan juga kalau internet adalah Korea Selatan ini adalah surganya internet. Jadi semuanya memang ketergantungan internet, tapi juga memang di mana-mana internet juga kencang. Kebetulan saya pakai Android, di subway di bawah tanah juga sinyalnya masih oke, internetnya masih jalan terus. Jadi ya siap-siap menikmati internet lah. Dan saya di sini dengerin lagu jarang sekali pakai player di laptop, banyak kan pakai YouTube dan bikin playlist. Jadi ya streaming aja terus gitu ya, dan oke aja. Oh ini juga tips buat yang baru datang. Jangan ragu lah belajar sistem internetnya di Korea, kayak kalau mau pakai messengernya NetOn atau Naver atau Gmarket, karena itu benar-benar ngebantu sekali gitu kan. Oh iya. Tapi harus menguasai bahasa Korea dulu lah ya, punya ngerti bahasa Korea ya. Enggak juga sih sebenarnya. Okay. Sekarang udah banyak yang ada versi Inggrisnya, cuma ya nggak selengkap, fiturnya nggak selengkap versi Koreanya lah. Gitu. Oke deh. Mas, Dan gimana? Kalau belanja kita bisa nih, kalau di Korea itu ada namanya Gmarket misalkan seperti itu ya, itu bisa nyaman lah gitu lewat internet gitu. Nah cuma nanti buat teman-teman yang misalkan nanti baru datang, ketika biasanya itu internet kalau dia tinggal di dorm itu ada juga misalkan udah fasilitas dari dormnya gitu kan, dari asramanya. Tapi kalau misalkan enggak tinggal di luar, nah itu ada fasilitas buat nyewa internet. Jadi misalkan biayanya itu sekitar 30.000 per bulan, ataupun kalau teman-teman mau yang internet dari misalkan punya iPhone, itu terintegrated gitu, terintegrated sama pulsa. Jadi flat itu sekitar 55.000 per bulan, itu udah termasuk pulsa, termasuk internet unlimited juga gitu. Dan speednya lumayan lah. Broadband di sini itu kisaran broadband dan itu lumayan di situ. Itu mungkin gambaran buat nanti yang dua citra budaya Korea yang masih menarik untuk dibahas ya. Mungkin kita percepat aja nih Mas, tentang buta arah dan mepet style-nya. Mungkin bisa dijelasin apaan sih buta arahnya itu, maksudnya gimana? Halo? Siapa nih yang masukin buta arah? Siapa nih yang masukin? Bukan saya. Gimana? Ya, jadi teman-teman Korea buta arah gitu. Iya, jadi ketika misalkan teman-teman gaul sama teman-teman Korea gitu ya, mungkin ada juga yang bilang dia nggak tahu Indonesia itu di mana, dia taunya itu cuma Bali. Itu banyak yang seperti itu gitu. Jadi ketika saya kemarin ada di kelas Korean language, kita dari beberapa negara gitu kan, ketika saya bilang dari Indonesia, ada yang tanya, nah dia itu Indonesia di mana gitu. Ya kita jelasin nih, sekitar di sini. Dan kalau kita bilang ada Bali, nah kita harus jelasin Bali itu di Indonesia seperti itu gitu. Dan juga mereka seneng kok kalau misalkan kita jelasin tentang negara kita ada apa aja gitu, tentang budaya kita gitu. Jadi ya mereka emang agak tanda kutip agak buta arah gitu. Kalau misalkan mereka taunya cuma ada Korea karena pada GPS juga kayaknya orang Korea ya. Nah dia tergantung pada teknologi gitu. Jadi ibaratnya itu nanti kalau teman-teman yang mungkin udah ke Korea gitu ya, teman-teman bisa ngeliat juga. Jadi misalkan di setiap mobil itu ada namanya GPS navigation gitu. Jadi dia udah canggih lah. Jadi dia otak itu udah tinggal ngikutin aja gitu. Misalkan
tinggal pencet sini kemana, dan dia jalannya itu udah lengkap gitu. Dan terhubung dengan directory telepon. Jadi kalau tahu nomor telepon rumah di mana gitu, bisa tahu rumahnya di mana. Mungkin itu salah satu salah satu penyebabnya mereka buta arah karena terlalu tergantung sama dan juga, teknologi GPS itu ya. Dan sering juga ya Indonesia ini di Korea ini disalahartikan dengan negara India. Wah, bener banget Bung Kasul. Karena pelafalan India di Korea itu dibacanya Indo. Jadi ketika saya datang, kamu dari mana? Oh, saya dari Indonesia. Oh, dari Indo. Kamu kenal sama pernah nonton film 3 Idiot nggak? Itu dari negara kamu kan? disangka dari India. Jadi istilahnya India tuh Indo di Korea ya. Iya betul. Jadi harus lengkap dong ya sebutinnya. Jangan sampai kita disangka disalah sangka, terus baru setelah 1 semester baru dibenerin gitu. Oke, tadi mungkin itu sedikit tentang gambaran orang Korea ya. Dan yang terakhir nih ada bicara masalah mepet style nih. Mepet style yang kayak gimana sih yang beken di Korea ini? Gimana? Siapa yang menjelaskan nih tentang budaya mepet style? Iya, mepet itu mungkin lebih tadi ya dekat sama yang namanya pali-pali gitu. Kalau kita di Korea, jadi ibaratnya itu mereka bakal ngelakuin cepet-cepet gitu, paling cepet selesai lah. Jadi ada teman saya nih, dia ada di UGM gitu kan, dia teman Korea, dia udah di UGM sekitar 4 bulan gitu. Nah dia ngomongnya itu cepet banget, dan dia udah compare nih sama budaya Indonesia. Dan dia ketika dia ngomong sama orang, kan dia di UGM kan, di Jogja gitu kan, dia komplain nih kenapa orang Jogja itu kok sangat lambat gitu kan, kalau ngomong pelan, kalau aktivitas pelan gitu. Nah itu mungkin yang mepet itu lebih dibilang ya dia lebih cepet-cepet, pengennya cepet banget kalau di Korea itu. Jadi dia nggak seneng kalau kita pelan-pelan, dan dia biasanya on time. Itu aja ya. Oke deh ya, udah jelas nih kayaknya 10 poin yang bisa dibilang apa ya, kalau kata Adin mungkin ini adalah citra budaya yang ditangkap teman-teman bertiga ini selama tinggal di Korea. Mungkin ada yang setengah tahun, ada yang 1 tahun. Tapi mungkin belum bisa kita judge juga ya, mungkin semua orang Korea kayak gitu. Jadi Sobat PI ini hanya sebagai gambaran aja, harus dirasakan sendiri ya dengan datang ke Korea Selatan. Dan supaya lebih enak lagi begitu datang bergabung dengan Perpika ya. Jadi Sobat PI bisa mendapatkan banyak pengetahuan baru yang lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi. Karena sesuai dengan tujuan program kita malam ini juga ingin memperkenalkan Perpika juga nih ke Sobat PPI yang mungkin akan belajar di Korea Selatan, atau misalnya baru aja kepikiran, baru pengen gitu ya. Nah, oke, makasih banyak buat Mas bertiga nih. Nanti kita bakal balik lagi dengan topik yang gak kalah menarik. Jadi Sobat PPI jangan kemana-mana, tetap di Radio PP Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia. Sebuah lagu requestan dari Pak Presiden Perpika, Malik and the Essential. Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara kau selalu membuatku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Yang benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini. Jadi pilihanku menjadi yang
badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat kebijakan? Jawabannya apa ya? Tuh yang ngajain tugas. Oh, ini jawabannya Badan Legislatif, Neng. Wah, kamu keren. Pengetahuan kamu tentang politik dan kebijakan oke banget ya. Iya dong, makanya dengerin Gadis Talk. Gabung dan diskusi dengan topik yang menjadi opini publik. Di sana, kamu akan dapat banyak pengetahuan. Pokoknya asik deh. Ingin berperan aktif dalam mencari solusi bangsa? Atau ingin sekedar sharing pengetahuan? Gabung saja dan mari berdiskusi di acara Gadis Talk setiap hari Selasa pukul 18.00 sampai pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat tentu saja. Hanya di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Cinta, cinta, cinta Indonesia. Peringatan Radio PPI Dunia, dengerin acara ini bisa membuat sobat semua lebih cerdas, berwawasan luas, dan lebih peduli. 서로를 느껴가면서 조금씩 서로 알아가면서 언젠간 우리 어쩌면 둘이 아두 친구들 앞에서 우리가 친구 사이를 넘어서 둘이 영원히 함께 하기로 했다면 아두 And I wanna know 나만 이렇게 느낀 거냐고 아니 네 맘도 내 마음처럼 영원히 함께 할 꿈을 꾸는지 아두 영원히 함께 하겠다는 것만 아두 너와 있을 때마다 조심스럽게 마음속으로 I do wanna spend my life with you 꿈을 꾸며 I do 소중한 그 맹세를 할 때 네 곁에 내가 나의 곁에 네가 있기를 손을 잡고 걸어가면서 서로에게 발을 맞춰보면서 영원히 함께 갈 수 있는지 느껴봐 And I need to know 나만 이렇게 느낀 거냐고 아니 너도 내 마음처럼 영원히 함께 할 꿈을 꾸는지 영원히 함께 하겠다는 것만 아두 너와 있을 때마다 조심스럽게 나의 마음속으로 아두 wanna spend my life with you 아두 So baby it's you 나의 곁에 네가 이제 시작한 우리 사랑 아직은 모든 게 이르지만 그래도 나도 모르게 자꾸 꾸는 꿈 아두 그래도 나도 모르게 자꾸 꾸는 꿈 아두 Oh yeah 아두 Radio PPI Dunia.
You're listening to the best radio. Stay tuned and enjoy the show.